boleh ceritakah ambeien-nya bersama suami juga kena ambeien ya Bu Ina ya? Enggak, suami ada perbaikan yang lain sih. Oke, siap. Boleh langsung sharing aja Bu Ina, semoga bisa memberkati teman-teman yang Baik, terima lainnya. kasih. Bapak Ibu, saya Ina dari timnya Ibu Maria Francisca Winata. Saya akan sharing tentang manfaat dari himuhim yang sudah kami alami. Ya. Jadi pada awalnya ketika kami minum himuhim itu adalah untuk meningkatkan imun tubuh kami. Kebetulan waktu itu kan pandemi COVID sedang sangat merebak ya. Jadi kami sangat khawatir. Jadi suami dan saya selalu minum himuhim setiap hari 2 saset pagi dan malam hari atau sore hari. Sebetulnya sebelumnya itu, sebelum kami mulai minum himuhim, itu saya sudah mengalami gangguan ambeien gitu, masalah ambeien ya. Jadi saya tahu itu kalau saya buang air kecil atau pipis gitu, selalu ada darah yang menetes gitu, darah segar yang menetes. Lalu saya raba-raba, saya pikir ini kayaknya dari ambeien saya gitu ya. Lalu saya coba beli obat-obat dari obat bebas dari toko, tetapi tidak membantu ke dokter BPJS gitu ya. Dokter mengatakan bahwa Bu, kalau ambeien tuh kayaknya nggak bisa sembuh, kata dokter. Jadi saya hanya dikasih obat yang dimasukkan ke dubur. Dokter mengatakan saya nggak bisa sembuh gitu ya, tapi saya tetap positive thinking aja. Dan saya minta surat rekomendasi dari dokter untuk bisa tes ke lab. Saya ingin tahu apakah darah itu memang hanya darah dari luar saja, ataukah ada sesuatu di dalam perut saya gitu ya. Tapi ternyata memang puji Tuhan tidak ada apa-apa ya di dalam perut saya, sehat-sehat saja. Kemudian saya nggak mau balik lagi ke dokter itu karena saya pikir untuk apa dokter itu toh tidak bisa membantu ya. Jadi saya lalu tetap mencoba ganti-ganti obat gitu ya. Tapi ya tetap aja darahnya masih tetap netes-netes aja setiap kali saya pipis. Tapi saya tuh tidak pernah merasakan sakit. Jadi biasa aja gitu, aktivitas juga biasa aja. Lalu suatu saat teman saya, tetangga saya mengatakan bahwa kakaknya yang seorang dokter di Salatiga itu mempunyai obat khusus untuk yang sakit ambeien dan biasanya sembuh. Lalu saya waktu itu mengatakan, aduh jauh sekali ya di sana. Nah, kebetulan pada saat liburan sekolah yang panjang, anak mengajak suami dan saya untuk ikut jalan-jalan ke Jawa Tengah. Jadi ke Prambanan, ke Jogja, ke Kaliori gitu ya. Lalu saya mengatakan, boleh nggak Mama minta tolong mampir cari tempat praktek dokter itu. Lalu dicari ketemu dan saya dikasih obat berupa herbal seperti ramuan obat Tionghoa gitu ya. 2 bungkus, 1 bungkus itu terus direbus kalau nggak salah 5 kali ya setiap hari itu diminum setiap hari gitu. Setelah habis 2 bungkus obat itu memang sih tetes-tetes darahnya itu berkurang, tapi belum belum berhenti. Jadi masih 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 suka keluar, tapi tidak seperti awalnya itu kan kalau netes tuh bukan netes ya, kalau awalnya itu bisa ser gitu. Jadi agak takut juga saya. Tapi kemudian setelah minum obat dari dokter ini hanya netes-netes aja, tapi masih tetap keluar. Lalu saya WA ke dokter itu, minta tolong kalau boleh dikirim 1 bungkus lagi, saya akan transfer uangnya. Tapi dokter itu tidak mau mengirimkan. Katanya, Bu, jangan. Kalau Ibu memang belum sembuh, sebaiknya Ibu ke rumah sakit aja, katanya. Aduh, tapi saya nggak mau deh ke rumah sakit. Kadang-kadang saya tuh, saya tuh takut dokter sebenarnya. Jadi saya pikir kalau saya ke dokter nanti malah lalu dicek ini itu, jadi penyakitnya malah tambah macam-macam gitu ya. Jadi saya ya udahlah, saya berdoa aja gitu. Lalu, nah sesudah itu saya ketemu himuhim itu, saya lalu konsumsi himuhim ya. Saya ketika saya minum himuhim itu tidak pernah berharap dan tidak pernah memikirkan bahwa dengan himuhim ini ambeien saya akan sembuh. Yang penting adalah waktu itu
saya sangat menjaga ya supaya suami saya dan juga pasti keluarga yang lain tuh jangan sampai kena COVID gitu ya. Karena kalau misalnya ada tetangga saya yang beberapa orang tuh tidak selamat gitu ya, aduh, rasanya tuh hati udah jadi apa ya, ciut gitu. Jadi kalau misalnya ada yang sakit, ada yang kena gitu, minum hemohimanya ditambah gitu sampai sehari mungkin 3 kali gitu ya. Lalu suatu saat tiba-tiba saya sadar gitu, loh sekarang saya kalau pipis kok nggak pernah ada darah yang netes-netes ya. Terus saya perhatikan gitu, besoknya saya perhatikan lagi, besoknya saya perhatikan, iya lu udah sembuh, kapan stopnya ya? Aduh puji Tuhan, saya senang sekali. Saya bersyukur banget Tuhan mengirimkan hemohem gitu ya. Jadi yang maksudnya tidak disangka-sangka gitu, tiba-tiba sudah sembuh sendiri gitu. Jadi saya senang sekali dan sampai sekarang memang itu betul-betul sembuh gitu. Ada teman saya yang apa namanya ambeien itu sampai parah sampai dioperasi seperti itu ya. Waktu itu sih saya berpikir, aduh jangan sampailah kalau dioperasi gitu ya. Tapi ternyata saya sudah sembuh dan saya sangat bersyukur. Terima kasih sekali. Lalu kalau untuk suami saya itu awal-awalnya suami saya itu memang apa namanya menderita diabetes ya. Jadi saya juga berpikir bahwa mungkin itu dengan konsumsi hemohim bisa membantu juga walaupun tidak bisa sembuh tapi pastinya jangan sampai bertambah parah gitu ya. Tapi pertama-tama yang saya perhatikan adalah bahwa tangannya, jadi tangan suami saya tuh suka tremor kalau misalnya makan gitu ngangkat sendok tuh sendoknya goyang-goyang gitu ya. Itu ternyata sembuh, jadi berhenti, nggak goyang-goyang lagi gitu ya. Aduh puji Tuhan banget gitu. Jadi karena dulunya tuh kalau ada yang lihat suka bilang gini, aduh kasihan banget sih tangannya sampai goyang-goyang gitu ya. Tapi kalau saya sih ya tenang aja nggak apa-apalah gitu. Tapi itu sembuh gitu. Kemudian hemohim terus kami konsumsi, kecuali hemohim ya kami terus menambahkan sih banyak ada beberapa suplemen yang dikonsumsi ya seperti omega 3, spirulina, vitamin C udah pasti, lalu ginkgonato, vitamin B kompleks gitu ya. Jadi kalau saya baca ini bagus untuk suami saya selalu tambahkan juga gitu ya supaya kesehatannya tetap terjaga. Lalu tahun ini kami harus stay di rumah anak kami di Bandung karena rumah kami sedang direnov. Nah, satu hari anak-anak pergi semua, yang di rumah hanya suami dan saya. Habis makan sore, pas saya lagi di dapur, tiba-tiba kedengaran suara muntah-muntah ya. Lalu saya lihat ternyata suami saya memang muntah. Muntah sampai habis semua yang sudah dimakan itu habis semua. Aduh, saya sampai takut sekali. Tapi saya diam aja sih, saya nggak bilang ini itu gitu ya. Saya dalam hatinya berdoa aja. Saya juga tidak telepon anak saya supaya cepat-cepat pulang karena saya tidak mau juga membuat mereka panik gitu ya. Setelah udah selesai muntahnya, udah lega gitu ya, saya kasih minum air hangat, lalu saya bilang lapar nggak? Kalau lapar makan aja ini apa namanya oatmeal gitu sedikit. Itu saya kasih hemohim lagi. Jadi waktu itu kan sudah minum hemohim, saya kasih lagi minum hemohim lagi ya, udah minum hemohim lagi. Aduh puji Tuhan banget. Dari saat itu sampai besok paginya tuh udah nggak apa-apa, udah sembuh. Aduh bersyukur banget. Jadi saya sangat percaya bahwa hemohim itu memang apa ya sangat membantu gitu ya, sangat bermanfaat gitu. Dan itu juga saya tuh apa suka pelajari ya keterangan hemohim dari Pak Mike yang diposting di YouTube itu. Terima kasih Pak Mike. Saya suka pelajari itu dan saya juga sering sharing ke teman-teman gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah terjadi di bulan Agustus tahun ini ya. Jadi saya tuh selalu menjaga, selalu berdoa supaya jangan sampai suami saya dan keluarga yang lain tuh kena COVID gitu ya. Kejadian bulan Agustus ini kami tinggal serumah tuh ada 5 orang ya kena COVID, yang 4 positif, saya sendiri yang negatif. Nah suami saya itu kena COVID itu batuk-batuk, buruk, dahaknya banyak banget, pokoknya batuknya tuh parah gitu, kenceng, apa namanya banyak selemnya gitu ya. Saya bilang papa harus minum hemohimnya ditambah sehari mesti 4. Jadi saya kasih hemohim 4 saset sehari, pagi lalu jam 10, kemudian sore lalu malam gitu ya. Itu terus
Nah, pada hari ke-6 udah stop tuh batuknya. Aduh, puji Tuhan banget. Ketika batuk itu tuh saya sudah mikir-mikir gini, aduh, orang-orang kan bilang komorbid hati-hati gitu kan. Saya bilang, aduh Tuhan, tolong jangan sampai tambah parah gitu ya. Dan kami tidak minum obat dokter apapun yang mengobati COVID itu, nggak ada. Obat yang diminum suami saya itu ya hanya obat diabetes, obat kolesterol, itu aja. Nggak ada obat untuk COVID itu nggak ada. Jadi hanya ya kalau suplemen setiap hari tetap suplemen yang dari Atomi ya, itu diminum terus dan ditambah hemihimnya itu 4 saset sehari gitu. Hari ke-6 tuh sembuh. Aduh puji Tuhan banget gitu. Bersyukur sekali. Jadi saya sangat bersyukur bahwa saya tuh diketemukan dengan Atomi dan semua suplemennya itu yang terutama memang bagi saya adalah bahwa kami bisa mendapat suplemen yang sangat baik gitu ya buat kesehatan kami gitu, terutama untuk suami saya gitu ya, karena kan memang dari dulu sudah mengidap diabetes gitu. Nah, ada satu lagi yang luar biasa juga, itu kesaksian dari teman saya yang menderita Bell's palsy, yang apa mulutnya Mukanya yang miring, mukanya aja yang miring. nggak bisa nutup, matanya tuh sampai nggak bisa nutup, sampai dia cerita malam kalau mau tidur tuh matanya diplaster supaya bisa nutup. Itu, aduh saya dengarnya aja sedih banget gitu. Saya bilang kamu mau nggak coba ini karena sudah ada yang sembuh gitu. Dia bilang oke, saya coba deh. Dia sambil berdoa. Kalau kami mungkin ini juga tahu ya, kami kan percaya gitu dengan doa novena. Tapi kan kita juga kalau sakit nggak boleh berdoa saja, harus ada usaha gitu ya. Dengan doa dan dengan hemohim itu tepat pada hari ke-9 novena selesai, sembuh sakitnya. Aduh puji Tuhan banget, luar biasa. Dia senang banget, dia bilang, aduh Inat, hari ke-9 persis saya selesai berdoa, sudah sembuh. Saya udah nggak apa-apa lagi. Dan saya bisa pergi ikut reuni ke Jogja. Dari Jakarta pergi ke Jogja. Itu aja Rin, terima kasih. Terima kasih Ya, banyak Bu Ina. testimoni saya. Mohon sudah memberkati keluarga Bu Ina, dari Bu Ina, suami sampai temannya. Bu Ina ada yang nanya satu pertanyaan, diagnosa dokter ambeien sampai tahap apa ya Bu Ina? Oh, gini Rin, jadi dokter itu kan saya perginya kan ke rumah sakit kecil ya, kayak puskesmas gitulah, ke dokter BPJS ya. Dokter itu tidak meriksa apa-apa. Saya bilang gini, dok, saya kayaknya ambeien nih dok, kalau saya buang air kecil gitu suka keluar darah gitu ya. Ya udah dokternya cuma kasih obat yang dimasukin ke dubur, tapi itu pun nggak saya pakai. Saya takut, nggak berani saya masukin gitu ya. Udahlah, saya bilang nggak maulah gitu. Dan saya memang kalau ambeien saya itu ada di luar, jadi ada kalau diraba gitu ada benjolan kecil gitu ya. Dan memang sih kalau pas netes darah itu saya raba-raba memang kelihatannya darahnya keluar dari situ gitu. Jadi saya memang nggak terlalu khawatir bahwa saya ada penyakit lain yang ada di dalam perut saya misalnya seperti itu. Gitu. Siap, ya Bu. Sama sih banyak orang yang menjawab takut sama dokter Bu. Tapi sekarang puji Tuhan sejak kita kenal hemohim dan suplemen Atomi sih sudah jarang sekali, saya pun juga udah ya hampir nggak pernah kayaknya ke dokter ya. Terima kasih